Ya, ramai di media sosial sejumlah video yang mengunggah keluhan seputar tingginya kualifikasi yang diminta dalam lowongan pekerjaan. Ya, hal ini dituding oleh sejumlah pihak menjadi penyebab makin sulitnya lulusan baru alias fresh graduate untuk mendapatkan pekerjaan dan berujung pada naiknya angka pengangguran. Berikut laporan khas redaksi selengkapnya. Buset, ini persyaratan sama job desk-nya banyak amat. Desain grafis, editing video, fotografi, videografi, content plan. Gila, job desk 4 orang harus dikerjain sendiri. Mending kalau gajinya gede. Gimana pengangguran gak naik? Mending gue main game lah. Jumlah lowongan kerja terbatas, kualifikasi tinggi, dan persaingan ketat di antara pencari kerja. Banyak faktor yang membuat pasar kerja tidak sepenuhnya dapat diserap oleh pencari kerja. Seperti yang dikeluhkan beberapa anak muda yang sedang membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sebagai salah satu syarat melamar pekerjaan. Zaman sekarang pasti susah ya Pak, ya gitu kan, karena kan banyak saingannya juga gitu. Nah terus ketika kita mau nyari kerja itu kan harus butuh pengalaman. Terus habis itu selain pengalaman juga kita butuh skill. Menurut saya sih susah ya, karena terlalu banyak kriterianya. Bukan saya ini lebih dipermudah aja ya. Dari kriterianya, persyaratannya. Inilah dinamika dunia kerja. Data Badan Pusat Statistik BPS menyebut tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2022 naik ke 20.000 orang atau menjadi 8,42 juta pengangguran. Tingginya kualifikasi posisi yang tertuang dalam sebuah lowongan pekerjaan mencerminkan skala perusahaan dan struktur organisasinya. Menurut Feby Jonathan, Human Capital Business Partner PT JACCS MPM Finance Indonesia, hal itu legal dilakukan, asalkan pada akhirnya tidak menyalahi aturan ketenaga kerjaan, seperti maksimal 40 jam kerja dalam seminggu maupun jumlah upah yang diberikan perusahaan. Adapun syarat batasan usia menjadi penting bagi perusahaan karena ada kebutuhan dari jenis pekerjaan itu sendiri berikut dengan risiko yang mengikutinya. Oleh karena itu, personalia atau human resource HR justru berharap agar pelamar yang sesuai kriteria lah yang mengirimkan surat lamaran kerja. Hal itu untuk memudahkan perusahaan menyaring kandidat yang cocok dengan kualifikasi yang diminta. Kalau persyaratan sih kembali lagi ya ke karakteristik pekerjaannya. Tapi kalau cara kita untuk untuk mau nggak mau kita juga harus regenerasi kan. Jadi kita juga harus merekrut generasi yang saat ini ya, generasi yang ada dan dengan problematika yang sama ya, yang mereka juga cenderung tidak loyal ke perusahaan ya kan, cenderung berpindah-pindah. Nah, jadi kita juga di perusahaan juga ada namanya retention program. Jadi retention program ini adalah cara kita untuk bagaimana caranya agar mereka juga betah di perusahaan kita. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, kualifikasi yang tinggi dalam sebuah lowongan pekerjaan sudah lumrah terjadi sejak lama. Tinggal bagaimana pencari kerja melamar posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Meski begitu, pencari kerja perlu menambah keterampilan dan kemampuan lainnya di luar nilai akademis yang diperoleh saat kuliah atau sekolah. Tambahan keterampilan tersebut bisa dilakukan mengikuti posisi yang diincar. Teman-teman yang akan masuk di dunia kerja, ini akan menjadi tantangan tersendiri gitu. Bagaimana meningkatkan skill, kapasitas, dan tentunya juga mengerti mengenai hukum ketenagakerjaan gitu. Sehingga ketika melamar, kemudian lihat perinciannya ABC-nya seperti apa, syarat-syaratnya apa, hak dan kewajibannya seperti apa. Ini akan lebih menambah pengetahuan dan hak dan kewajibannya itu seperti apa, sehingga akan minimalisir yang namanya permasalahan-permasalahan hubungan industrial gitu. Ada faktor lainnya kenapa kualifikasi tinggi pada sebuah bidang pekerjaan ini menjadi isu ketenagakerjaan yang mengemuka. Baik HR maupun BRIN mengakui milenial Gen Z atau mereka yang lahir di rentang 1996 hingga 2015 memiliki mentalitas yang tidak sekuat generasi sebelumnya
hingga berpengaruh kepada rendahnya loyalitas terhadap perusahaan. Untuk itu, menjaga loyalitas karyawannya, perusahaan perlu beradaptasi. Memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan karyawan, khususnya milenial Gen Z, seperti menyediakan e-learning untuk pengembangan pengetahuan maupun karir, serta menerapkan waktu kerja yang fleksibel seperti work from home. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.